Oke, sudah saya record. Mungkin saya buka dulu aja Pak Sudirman ya. Baik, Pak, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah hadir di tutorial kita yang ke-6 terkait dengan berbagi pengalaman di audit energi pada sistem kelistrikan pemakaian sendiri di PLTU. Jadi listrik yang dihasilkan oleh sistem di PLTU tentu juga digunakan untuk sebagai sumber penggerak dari aksesoris atau auxiliary ya dari peralatan ya yang ada di PLTU. Jadi misalnya di sana kan ada pompa boiler, ya kan? Kemudian ada air fan untuk suplai udara, ya. Kemudian dan pompa-pompa yang lain itu adalah digunakan menggunakan energi listrik dari listrik yang dihasilkan oleh PLTU itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada sore ini akan disampaikan oleh Pak Sudirman dari tim kita terkait dengan pengalaman kami melakukan audit energi pada sistem kelistrikan ya untuk pemakaian sendiri. Ya. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sudirman ya. Mungkin nanti pelan-pelan dijelaskan sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa silahkan bisa raise hand untuk bertanya atau melalui chat ya. Artinya teman-teman kan yang bekerja di PLTU tentu bisa melakukan diskusi ya terkait dengan apakah pengalaman yang selama ini diperoleh oleh tim kami itu bisa bermanfaat melengkapi apa yang mungkin selama ini belum terjawab permasalahan itu di PLTU. Kira-kira seperti itu. Jadi kuliahnya dalam bentuk yang interaktif, ada pertanyaan, diskusi, tanya jawab. Jadi tidak harus menunggu kuliah itu selesai slide-nya ya. Jadi slide demi slide langsung bertanya saja ya. Jadi kalau misalnya slide demi slide ada pertanyaan itu akan lebih enak untuk diskusinya lebih menarik begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Sudirman. Monggo. Baik, terima kasih Pak Rusmanto dan selamat sore teman-teman sekalian. Saya lihat ada Pak Maruf ya, ada Mas Wisnu, ada Mas Farid, Mas Reza, ada Aditya, Ramadan, Abdillah, dan Pak Jril ya. Dan mungkin teman-teman yang lain saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman selama ini ya, kami melakukan audit energi penggunaan sendiri di pembangkit. Kita ini sifatnya diskusi Pak ya, jadi mungkin ada beberapa yang punya pengalaman di pembangkit masing-masing, atau ada beberapa yang perlu diklarifikasi lebih jauh, nanti kita diskusikan. Nanti sama-sama Pak Rusmanto bisa menjawab, kalaupun tidak bisa dijawab nanti saya catat pertanyaannya. Baik, bahwa sekali ini udah kelihatan ya Pak ya? Sudah Pak Sudirman. Oke, jadi Bisa di ini full screen ya. ya, jadi saya full screen. Jadi ini adalah audit energi pada sistem kelistrikan pemakaian sendiri PLTU. Jadi dulu sebenarnya program pemerintah itu lebih banyak energi audit di sisi pengguna ya, di industri, kemudian di building, di commercial building, dan gedung-gedung pemerintah, serta pengguna rumah tangga. Nah, beberapa tahun terakhir ini ternyata juga di sisi pembangkit perlu dilakukan optimasi.
bagaimana mengoptimalkan pemakaian sendiri sehingga energi yang dibangkitkan itu lebih banyak dikirim ke jaringan dan pemakaian di dalam untuk melayani segala keperluan di dalam pembangkit. Nah, ini adalah bagian utama sistem pembangkit, PLTU dan cogeneration. Mungkin kita udah sangat familiar ya, jadi saya singkat saja. Hampir semua aktivitas di sini tentunya menggunakan penggerak. Penggerak itu bisa dalam bentuk pompa, bisa dalam bentuk fan, bisa dalam bentuk conveyor, dan bisa juga dalam bentuk crusher atau dalam bentuk lain. Bahkan ada beberapa untuk yang sifatnya penerangan atau nah, kalau sisi pembangkit, mungkin Bapak sudah familiar sekali, saya jelaskan secara sederhana saja bahwa misalnya adalah mulai dari prosesnya, mulai dari dry cool, kemudian di improve ya, coolnya agar sesuai dengan kebutuhan, maupun di crusher ya, crusher, kemudian compare, kemudian diumpankan ke boiler. Nah, boiler ini menghasilkan steam yang steam yang dihasilkan tentunya ke muka turbin. Turbin dikopel dengan generator menghasilkan listrik. Itu secara sederhananya. Tapi untuk menghasilkan itu punya proses yang cukup panjang ya. Seperti misalnya ada economizer, superheater, air preheater, kemudian ada chimney, ada SP, kemudian juga ada penanganan terhadap kondensat ya, dan juga ada misalnya raw water, cooling tower, dan seterusnya. Ini satu sistem yang dalam menghasilkan listrik, yang memperoleh listrik, dia harus bekerja terus-menerus dan bersinergi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mungkin dalam audit itu yang pertama adalah kita ingin mengetahui, bisa langsung ke sini aja Pak ya. Nah, ini ada beberapa yang kami lakukan audit, beberapa single line diagram ya, typical block diagram pemakaian sendiri, PLTU atau auxiliary load, biasanya istilahnya PLTU skala kecil. Biasanya kalau skala kecil itu, dia masuk ke jaringan tegangan menengah atau 20 kV. Nah, bisa kita lihat sini, di sini ada 3 generator 1, generator 2, dan generator 3. Ini kapasitasnya sekitar 6 mega ya. Dari generator ini, kemudian dia menghasilkan listrik, kemudian di sini ada busbar, di sini mungkin bisa dilihat, di sini ada masuk ke sini. Nah, ada yang dikirim ke jaringan melalui step transfer atau main transformator 1 yang merubah misalnya dari tegangan kerja generator ini ke 20 kV. Nah, kebetulan di sini adalah kapasitas main trafonya adalah 10 MVA. Kemudian yang ini dalam tujuan kami melakukan audit, tujuan kita ingin melakukan audit, kalau tujuan optimasi adalah bagaimana mengirim daya sebanyak mungkin ke jaringan. Nah, selanjutnya adalah pemakaian sendiri. Di sini ada trafo, namanya biasanya auxiliary transformer. Di sini kapasitasnya 1600 kVA yang merubah 6,3 ke 0,4 kV atau 6300 volt menjadi 400 volt. Nah, kalau mungkin teman-teman sekalian yang bukan background elektro, mungkin perlu penjelasan lebih tapi bagi teman-teman elektro nggak ada masalah karena udah familiar. Nah, di sini kenapa dirubah dari 6,3 ke 0,4? Karena semua pelaratan di sini ada PS unit 1 ini adalah tegangan kerjanya tegangan rendah. Pompa, fan, kemudian conveyor, dan seterusnya itu menggunakan listrik tegangan rendah, biasanya 380 volt. Oleh karena itu fungsi trafo ini adalah untuk menurunkan tegangan dari tegangan pembangkit 6300 ke tegangan kerja pelatan yang ada di dalam pembangkit. Nah, ini sama tipikal. Semua pembangkit tipikal itu kalau misalnya di PLTU ada beberapa PLTU yang 2, ada 3, dan seperti itu rata-rata kembar gitu loh. Nah, di antara sebenarnya ada lagi garis di bawahnya, sebenarnya ada common load di situ, ada penggunaan bersama yang bisa diambil dari generator 1, bisa juga diambil dari generator 2 atau dari generator 3. Itu tergantung sistem desainnya pada saat di pembangkit tersebut didesain ya. Ada hitung-hitungan tersendiri. Nah, kalau kita lihat di sini,
energi yang dibangkitkan, kebetulan ini saya menghitung harian ya, jadi energi yang dibangkitkan selama sehari itu adalah 1000, misalnya 156 ini sekian kWh. Nah, yang dikirim ke jaringan ke atas itu 134 sekian. Nah, kemudian yang dipakai sendiri ada losis itu sekitar 12,68%. Nah, kalau kita di sini ada 3 pembangkit, yang pembangkit 1 12,68% digunakan untuk pemakaian sendiri, sedangkan pembangkit 2 10,59, pembangkit 3 11,6. Ini ada perbedaan. Karena ada beberapa beban, ini bisa dipastikan bahwa beban-beban untuk pemakaian sendiri pasti berasal dari unit 1. Itu kemungkinan ya, atau kemungkinan peralatan-peralatan yang ada dalamnya boros gitu loh. Nah, ini nah pada saat kita audit, kita harus investigasi lebih awal, lebih dalam lagi. Kenapa dia lebih tinggi ini? Auxiliary unitnya unit 1 atau penggunaan energi di unit 1 lebih besar misalnya unit 2, yang unit 3. Nah, kita perlu bedah lebih jauh sehingga itulah nanti kita ukur, nanti kita investigasi apakah semua beban-beban. Pertama adalah kita potret secara umum dulu. Apakah ada beberapa motor yang bebannya terlalu tinggi atau beban yang memang dia beroperasi bukan hanya melayani kebutuhan pembangkit 1, tapi ada untuk kebutuhan common ya, beban-beban common yang digunakan untuk menyuplai sistem pembangkit yang digunakan unit 2 dan unit 3 dan unit 1 gitu Pak. Oke, itu nah kita lihat di sini. Dalam melakukan audit, losis yang di pembangkit itu adalah losis pada trafo. Kita bisa lihat juga menginvestigasi berapa losis pada trafo. Baik yang trafo yang auxiliary transformer maupun main transformer yang merubah tegangan 6,3 ke 20 kV sebelum masuk ke jaringan atau dikirim ke jaringan. Nah, kita lihat di sini ada losis ya. Rata-rata yang pertama untuk mengevaluasi losisnya tentunya kita ukur, Pak. Kita ukur di sini saya ada hijau di situ, ada di situ kita ukur di sisi low voltage ya. Kemudian juga kita ukur yang ke jaringan berapa dayanya, ada energi dan seterusnya bisa kita ukur. Dari situ setelah kita ukur, yang diukur adalah parameter listrik ya, arus, tegangan, daya dan speed. Kemudian kita karena bagusnya dalam idealnya kita mengukur itu adalah sisi primer dan sisi sekunder, Pak. Misalnya kalau kita lihat di unit 1 saja ini ada 3 alat ukur minimal kita pasang. Yang pertama adalah kalau output dari generator kita nggak usah lah. Walaupun sebenarnya pemakaian untuk eksitasi tapi kita bisa asumsi lah. Kemudian di titik misalnya kita ukur di titik 611, di sini ada berikan 615, kemudian 010 dan 611 dan di bawahnya warna hijau itu. Jadi 4 minimal kalau kita ukur secara langsung mengetahui losis yang ada di transformator sepanjang dia beroperasi. Misalnya kita tentukan 24 jam atau 2 kali 24 jam. Atau kita juga bisa mengukur di satu sisi saja, Pak. Satu sisi saja, tapi kita harus ada data-datanya ya, ada data-data transformator, data pengujiannya. Biasanya dilakukan oleh pabrikan sebelum dikirim. Nah, di situ ada rugi-rugi inti besi, rugi-rugi histerisis, rugi-rugi belitan ya, tembaga berdasarkan beban. Biasanya diuji secara parsial ya, misalnya no load, 25% beban, 50%, 75 dan 100. Itu kita harus ada data-datanya agar kita bisa menghitung rugi-rugi yang terjadi pada transformator tersebut pada saat dia bekerja. Nah, ini salah satu jaringan sederhana ya, atau gambar sederhana sistem kelistrikan di dalam pembangkit yang kapasitas kecil. Pak Sudirman, Ya. kalau angka-angka ini diukur kita membawa peralatan sendiri, misalnya power quality analyzer, atau angka itu sudah ada di monitor DCS ini? Nah,
Kalau rata-rata sih di pembangkit itu Pak, yang ada di CEC itu biasanya bukan untuk energy conservation. Biasanya hanya untuk operasi. Misalnya untuk mengetahui arusnya terlalu besar, misalnya overcurrent atau tidak, biasanya indikator arus saja. Kecuali output daripada G1 ya, dan yang dikirim ke jaringan biasanya ada, karena itu kan hubungannya dengan transaksi. Tapi yang biasanya dipakai sendiri, apalagi seperti kecil ini, biasanya tidak ada. Oleh karena itu, umumnya kita kalau kecil-kecil begini, kita harus membawa alat ukur sendiri Pak, pore quality. Nah, biasanya sudah ada di sana. Nah, sebelum ini sekalian cerita. Nah, kita bawa alat ukur yang pertama. Sebelum kita mengukur, tentunya kita harus tahu dulu signal diagram yang wiringnya, Pak. Di wiringnya supaya ini kan CTVT ini di alat ukur nanti kita tempatnya mencantol itu ada CTVT. Nah, biasanya apalagi kalau 6,3 kan pasti menggunakan potential transformer ke misalnya dari 6,3 ke 0,11 atau 110 volt. Nah, biasanya kita harus mempunyai wiringnya, Pak. Wiringnya supaya kita dalam memasang nanti, ini sudah sesuai dengan SKN juga menentukan titik ukur dan pemasangan ya. Kita harus supaya jangan mengganggu sistem atau titik tempat mengambilnya parameter yang kita ukur itu arus dan tegangan memang sudah tepat, Pak. Jadi harus ada wiringnya ya, wiring diagramnya, signal diagramnya. Kemudian untuk memastikan, jadi ya auditor itu harus tahu betul ya, membaca gambar, memastikan bahwa di sini-sini, dia harus memastikan bahwa CTVT yang diambil bukan untuk CT proteksi. Biasanya kan ada CT untuk proteksi, ada CT untuk pengukuran. Karena kalau proteksi, takutnya kalau misalnya ada nanti back contact apa segala, dia kerja Pak. Misalnya ada satu fase tiba-tiba lepas ya, itu kan berarti unbalance ya. Unbalance bekerjalah proteksinya. Bisa trip gitu Pak. Tapi kalau untuk pengukuran, kan ukur paling dia terputus tidak terpot sebentar ya. Tidak terlihat gitu loh, tidak terbaca. Nah, itu tidak ada masalah. Oleh karena itu, sebagai seorang auditor yang paling penting yang paling harus diperhatikan oleh seorang auditor sistem listrikan, pertama dia harus tahu, jadi ada bekal ilmunya. Kemudian kedua harus bisa membaca gambar. Bagaimana biasanya kan pembangkit-pembangkit yang ada sekarang ini gambar Cina Pak ya, gambar-gambar Cina, jadi bahasanya bahasa Cina. Rata-rata belum diterjemahkan ke dalam ini. Tapi kalau gambar biasanya sih sama, standarnya sama. Nah, cuma angka-angkanya juga biasanya pakai angka-angka biasa ya. Cuma keterangannya memang tidak ada gitu Pak. Nah, kita nggak bisa baca. Nah, sebagai seorang yang sudah pengalaman lah barangkali ya, atau sesudah yang ilmunya, kita tidak perlu, biasanya kita nggak perlu keterangan. Gambar-gambar pun kita sudah baca gitu Pak. Nggak bisa baca lah gitu. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana kondisinya kalau kita nggak bisa baca, kita harus ada pendamping Pak. Ini sudah sesuai dengan SKKN ya di melakukan pengukuran ya SKKN 3, apa namanya, naik ke posisi 3. Bahwa kita harus ada pendamping. Untuk tempat kita nanya gitu Pak. Supaya jangan salah, yang pertama tujuan kita lah jangan sampai plan trip itu goal pertama. Yang kedua adalah untuk keselamatan kita. Dan yang ketiga adalah kita harus memastikan bahwa apa yang kita ukur itu benar gitu Pak. Sudah benar. Nah, dalam prakteknya, ada beberapa lokasi bisa kita ambil pengukuran. Misalnya kan di marshalling kabinetnya di situ ada terminal-terminalnya bisa diambil dari situ. Bisa juga kita ambil langsung di panel-panel listriknya, di situ juga ada. Nah, ini adalah keterampilan bagi seorang auditor untuk melakukan titik ukur ya pada saat pengukuran. Nah, bisa juga kita menggunakan data sekunder, Pak. Ini data-data ini misalnya sudah ada selama ini dicatat oleh operator, apalagi sekarang kan dengan adanya manajemen kan semua harus terrekod. Pasti mereka catat atau kalau misalnya tidak ada, dia lengkapi dengan alat ukur. Nah, kalau misalnya ada alat ukurnya, kita alat ukur kan ini juga ya apa namanya, apalagi kalau jauh susah juga secara sekaligus. Biasanya kita ambil di CCR juga kalau ada. Tapi pada umumnya sih pembangkit yang ada CCR itu biasanya hanya untuk monitoring ya, monitoring dan operasional. Nah, kadang-kadang ketersediaan data untuk auditor energi
tidak full, tidak tersedia. Tapi apa yang ada kita kumpulin aja, Pak. Selanjutnya ini yang pembangkit kecil. Kemudian ini saya tampilkan lagi, ini saya tidak masukkan di mananya. Jadi ini adalah pembangkit, ada 3 unit sebenarnya, cuma saya tampilkan 2 unit yang masuk ke jaringan 150 kV atau jaringan tegangan tinggi, high voltage ya. Nah ini misalnya generator, saya kebetulan kita misalnya generator 2 ya. Ini kapasitasnya mungkin sekitar 350 ya, 350 MVA. Kemudian itu ada panahnya. Target kita sih bagaimana agar mengurangi daya yang digunakan di bawah itu, Pak. Ya, yang ke arah kanan itu trafo. Nah, di sini ada trafo 3 belitan. Nah, itu trafo 3 belitan artinya tadinya kalau yang saat itu tadi yang di atas ini hanya 2 belitan, Pak ya. Hanya 2 belitan saja. Artinya ada sekunder dan sisi primer dan sekunder. Kalau sini ada 3 belitan, Pak, primer, sekunder, dan tertier. Biasanya tertier itu kembar, Pak. Misalnya kita lihat sini unit auxiliary transformator 2 ya, misalnya dia kapasitasnya di sisi primernya 40 MVA, kemudian di sisi sekundernya dan tertiernya adalah 27 dan 27 MVA. Nah itu. Nah tegangannya dia merubah dari 20 kV ke 6,6. Nah kenapa 6,6? Karena ini pembangkit besar. Ada beberapa motor di pembangkit itu menggunakan tegangan menengah 6,3 6 kV atau 6,6. Itu kenapa? Karena kapasitasnya besar. Bisa dilihat di sini sebelah kanan, Pak. Itu adalah beberapa motor yang berkapasitas besar yang menggunakan tegangan menengah gitu loh, 6 kV. Tegangan rendahnya saya nggak sebutkan, listkan kan terlalu panjangnya banyak. Nah ini adalah sistem jaringan pada mostly apa namanya tipikal lah. Ya, sebagai auditor kalau udah pernah melakukan 1-2 kali sama lah. Jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sulit untuk memahami. Nah, di situ setelah diturunkan tegangannya dari 20 ke 6,6. Nah, di situ ada beberapa motor, Pak. Ini ada beberapa list motor ya yang menggunakan daya pada jaringan atau pada tegangan kerja 6,6 atau 6 kV. Kemudian di sebelahnya ada lagi, saya nggak gambar ke sini, trafo ya, merubah dari 6,6 ke 400 volt seperti yang tadi yang di atas. Itu adalah untuk melayani segala kebutuhan yang tegangan kerjanya adalah 220 atau 380 volt. Itu ya Pak ya. Nah, kalau lihat di sini di sini ada lagi namanya service station TR1 atau service station transformer. Itu biasanya diambil dari gardu induk yang ada di atas. Dari trafo ini yang nomor ya, itu biasanya hanya 2 belitan yang merubah dari 150 ke 6,6. Nah, biasanya ada beberapa pembangkit yang kami audit, itu biasanya hanya pada saat starting awal aja atau ada gangguan di internal dia stop maka diambil dari jaringan. Jaringan kan terinterkoneksi dengan pembangkit-pembangkit lain yang berada di misalnya di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera gitu, Pak. Terinterkoneksi diambil dari situ. Karena misalnya pembangkitnya belum menghasilkan listrik. Nah, ada lagi yang memang separate, Pak, berdiri sendiri gitu, Pak. Dalam operasi normal pun dia juga ambil dari sirkuit transformer. Itu tergantung desainnya pada saat dioperasikan, pada saat didesain ya. Tapi pada prinsipnya mereka bisa dua-duanya ya, hanya dari pembangkit saja atau bisa dari atas. Tapi pada saat operasi normal jarang semua dari atas. Pasti berasal dari auxiliary transformer. Biasanya yang sirkuit transformer ini hanya beban khusus lah yang biasa disuplai itu Pak. Apakah di common load-nya atau di beban tertentu lah gitu loh. Nah, kita juga harus melihat, harus melis ya, yang mana beban-beban apa saja yang misalnya di UAT, trafo itu, kemudian UAT ini ada yang untuk dirinya sendiri atau yang common bagaimana jaringannya. Kemudian yang dari JIS juga kita harus, kemudian kita ukur Pak. Jadi dalam audit itu pertama kita harus tahu dulu, jadi dalam audit itu pertama kita harus spesifikasi masing-masing main equipment. Generatornya kita harus punya spesifikasi, trafonya,
baik yang main transformer maupun auxiliary transformer, maupun trapo-trapo yang berubah dari 6,3 ke 400 volt. Jadi transformer ya low voltage itu. Kemudian motor-motornya kita harus ambil. Minimal kita harus seperti yang samping ini adalah kodenya, kemudian namanya, kapasitasnya, kemudian ada ininya Pak, vendor datanya biasanya ada. Vendor-vendor datanya ya kita ambil. Enak sih sekarang tinggal nggak perlu difotokopi ya, difoto-foto aja gitu Pak. Biasanya ada bukunya. Jadi kalau kita audit pada saat jam-jam tertentu atau beberapa waktu tertentu kita ke technical file-nya. Atau berhubungan dengan penanggung jawab lah ada di sana, kita minta, biasanya dia punya. Nah, sekarang sih lebih gampang lagi karena sudah dalam bentuk soft copy, tinggal minta aja. Dulu hard copy ya, sekarang sudah ada. Kalaupun dia ada biasanya di soft copy-nya biasanya kita kalau dia nggak mau ngambil kasih soft copy-nya, minta di-print-kan saja gitu loh. Atau di komputernya kita foto gitu Pak. Jadi berbagai macam cara yang kita ambil sebagai auditor kita nggak bisa memaksa ya. Saya mau soft copy-nya nih, saya mau ini. Jadi idealnya dulu kita minta yang terbagus dulu ya, misalnya kalau soft copy-nya gitu loh, atau data-data kita di soft copy-nya. Tapi kalau dia nggak mau memberikan kan mereka punya aturan sendiri ya dan seterusnya. Kita ini jangan maksa Pak, jangan memaksa. Jadi kita sebagai auditor ikutin aja maunya. Tapi semaksimal mungkin selama kita di lokasi kita lengkap datanya. Baik data sekunder yang ada selama dicatat, kemudian data-data yang kita ukur. Jadi mungkin pada saat kita di lokasi, baik pada saat meeting, kita menyampaikan semua apa yang kita butuhkan. Yang pertama, yang paling penting ada spesifikasi biar kita tahu gambaran. Kemudian juga mungkin ada data-data selama ini, data operasi pasti ada mereka. Kalau pembangkit begini, saya yakin pasti ada recording output dari generator. Kemudian yang dikirim ke jaringan apakah di 20 kV-nya ya, atau kebetulan ini dia pakai tegangan 20 kV atau di 150 kV. 150 kV pasti ada karena itu kan dijual ke PLN ya. Kemudian dia output yang masuk ke auxiliary transformer pasti ada. Nah, cuma yang ada di bawahnya kadang-kadang tidak ada, yang ada hanya ampernya ya Pak ya, baik di CCR maupun yang ada di lapangan gitu Pak. Oleh karena itu, karena kita mau mengukur, mau melihat performance-nya, maka biasanya kita ukur. Nah, makanya kalau sistemnya banyak, kalau alat ukurnya terbatas, banyak mau diukur, biasanya waktunya panjang. Tapi umumnya sih kalau kita audit di PLTU itu pembangkit, misalnya ada 3 unit, biasanya 4-5 hari atau seminggu lah. Tergantung kedalaman juga Pak ya. Nah itu kalau sesuai yang normatif. Tapi kadang-kadang juga mereka ada masalah Pak. Seperti beberapa case, dia ingin diukur menjadi lebih jauh lagi, misalnya di full prep-nya atau di loading-nya. Biasanya kan di sana ada masalah ya, karena perubahan terlalu besar antara load dengan unloading itu besar sekali, yang kadang-kadang menyebabkan equipment-nya rusak. Dia ingin melihat karakteristik listriknya. Apakah ini gara-gara beban yang begini bervariasi menyebabkan dia trip, atau ada beberapa macam-macam lah. Nah itu biasanya kita akomodasi juga, kita ukur mereka waktu itu. Nah itu mau kadang-kadang mengambil waktu ya. Nah kalau saya sih biasanya saya pasang dulu yang misalnya kita bawa alat ukur 4 ya atau 5, kita pasang 4 dulu. Kemudian yang 1 itu kita gunakan untuk keliling, melakukan pengukuran yang memang yang diminta oleh pembangkit ya, orang-orang teknis lah. Itu walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan TOR ya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kan kita ingin membantu menyelesaikan masalah itu Pak. Nah inilah tipikal blok diagram pemakaian sendiri pada pembangkit yang kapasitas besar ya, tapi tidak terlalu besar, yang masuk ke jaringan 150 kV. Kalau sobat kami jenis-jenis anunya Pak ya. Biasanya kenapa ada misalnya di sini ada AB, biasanya itu blok kiri dan blok kanan ya. Kan ada 2 trafo tuh. Ada misalnya dari pompernya ada beberapa, ada biasanya dipasang atau mengambil dari sekunder, ada juga dari tertier. Nah, kalau biasanya ada lagi beberapa pembangkit, saya nggak gambarkan di sini, ada beberapa beban yang harus disuplai pada saat misalnya pembangkit mati. Biasanya generator ya, biasanya hanya di low voltage saja.
di sini tidak tergambar. Nah, itu juga kita melihat, mengidentifikasi yang mana beban kritis yang di sana yang tidak boleh mati pada saat pembangkit sekalipun mati gitu Pak. Oke. Ada pertanyaan sini kita ya Pak ya. Mungkin kalau teman-teman pembangkit atau yang power nggak ada masalah, tapi teman-teman yang beda ya, bisa lebih detail nggak apa-apa, silakan aja Pak. Nah, kemudian ini tipikal block diagram pemakaian sendiri PLTU yang masuk ke jaringan extra high voltage atau jaringan tegang ekstra tinggi. Ini banyak pembangkit kalau di Jawa itu kalau nggak salah sudah ada 18 ya, 28 JIS yang kapasitasnya. Maaf ini ya, jadi yang kalau yang kanan ini Pak, yang sebelah kiri ini adalah auxiliary-nya Pak, circuit transformer itu. Biasanya diambil di gardu 150 kV. Itu untuk pemakaian sendiri ya. Atau misalnya pada saat starting dan seterusnya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah yang gambar yang ada G1 itu Pak. Kalau yang satu tadi kan satu trafo, ada 3 belitan. Kalau ini dia ada 2 trafo, masing-masing 2 belitan. Makanya dia kasih trafo auxiliary unit 1A dan 1B itu fungsinya sama aja Pak. Kalau di sini dia tegang kerjanya adalah 18 kV. Kapasitasnya ini kalau nggak salah dia 600 ya, 600 MVA. Yang 600 MVA. Ini ada trafo ini satu itu merubah dari kapasitasnya 33,4 MVA merubah 18 ke 10,775 kV. Kenapa? Karena motornya kan gede-gede Pak. Bapak bisa lihat di sini motornya gede-gede semua ya. Ada motornya besar-besar semua. Nah, itu untuk nanti juga ada trafo di bawahnya dari 10,775 kV ke 400 volt. Pak ya. Sebentar Pak, saya mau terima telepon dulu. Itu jauh banget kan. Oke, mungkin teman-teman rekan-rekan yang ingin bertanya dari apa yang disampaikan masih sekitar blok diagram ya. Jadi belum masuk ke pembebanan untuk masing-masing pemakaian sendiri. Jadi bagaimana detailnya nanti kita lihat. Mungkin kalau dari sini ada yang bertanya, monggo saja. Untuk diskusi pengalaman dan sebagainya dari teman-teman yang di PLTU. Baik Pak, tadi saya agak terputus sebentar ya karena saya telepon. Jadi ini Pak, jadi dianu aja Pak, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dipahami atau misalnya mau klarifikasi, nggak apa-apa, tanya aja Pak. Jadi ini adalah beban-beban yang ada di pemakaian sendiri ya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita lihat Pak, misalnya dia yang dihasilkan di sini kan 403 MW ya, 403 MW misalnya. Nah, itu dikirim ke jaringan 376,48. Kemudian yang dipakai sendiri adalah 17,14 untuk di TR1B, kemudian di TR1A itu 8, sekian. Nah, tentunya presentasi nanti kita lihat, kalau biasanya kan kita audit berapa sih persentase, kalau ini kan daya yang digunakan ya, yang digunakan di pembangkit berdasarkan hasil pengukuran yang untuk pemakaian sendiri dan dikirim jaringan dan dikeluarkan oleh generator. Nah, berapa persen yang digunakan oleh pembangkit berdasarkan data historis dan data hasil pengukuran. Itu kita harus evaluasi Pak. Ya, evaluasi. Nah, data itu nanti mungkin dimanfaatkan pertama untuk mengevaluasi, kita bandingkan dengan pada saat commissioning.
ya, dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Walaupun sebenarnya itu dipengaruhi oleh apa namanya output pembangkit ya. Tentunya semakin mendekati 473 MVA ya, 473 MVA, tentunya semakin efisien, semakin bagus gitu Pak. Tapi kita memperlihatkan atau menyajikan berdasarkan hasil pengukuran dan berdasarkan data sekunder yang selama ini kita terima gitu Pak. Ya Pak ya. Jadi ini sama saja, ini ada generator 1 menghasilkan list seperti anak panah ya. Nah, yang ke atas ini, ke JIS ini, gardu induk ya, gardu induk 500 kV, itulah yang dikirim Pak. Itulah yang dijual. Jadi yang di dalam ini adalah sebenarnya adalah bagaimana meminimalkan penggunaan yang ada di situ, sehingga outputnya sama, tapi yang dikirim kerjanya lebih gede. Tanpa mengurangi ini ya, tanpa mengurangi reliability keandalannya, dan seterusnya gitu Pak. Nah ini yang targetnya kalau di audit energi. Ada juga tujuan audit adalah untuk benchmark ya, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya kondisi kita dibanding dengan yang lain. Kemudian juga kita juga melihat operasi pembangkit kita di mana yang paling optimum. Kan selama dioperasi 24 jam kali 30 hari kali 12 bulan kan pasti ada naik turun. Nah, pembangkit itu mengetahui di mana efisiensi paling bagus. Dia beroperasi pada bulan berapa, jam berapa, kemudian output berapa dan seterusnya, ini mengetahui. Nah itu pada saat kita melakukan audit itu juga perlu diinvestigasi gitu Pak. Oke, nah ini saya udah kembali ada pertanyaan di sini. Ini sebenarnya slide-nya sedikit, tapi kalau kita audit membuat laporan itu mungkin sekitar 400 halaman Pak ya. Ini hanya sekedar gambaran umum saja dulu, tapi dari gambaran ini ada nggak kira-kira yang ini yang bisa bisa dipahami atau ingin ditanyakan? Teman-teman sekalian, ada nggak kira-kira yang Bapak sekalian yang bisa, ya silakan tanya. Kalau tidak ada, biar ini Pak, biar apa namanya, biar kita tetap ya lanjut gitu Pak ya. Ada udah paham semua atau ada yang karena belum masuk ke intinya jadi paham semua ya. Kemudian selanjutnya nih Pak, ini. Nah ini data ini adalah data olahan Pak. Nah kalau kita melakukan audit energi, yang pertama adalah tadi kita harus mengetahui data historical. Di sini saya ambil tadi yang kapasitasnya tadi ya, kapasitas pembangkitnya sekian. Nah ini adalah yang di bawah ini adalah data produksi gross. Ya kebetulan ini saya ambil salah satu ya. Kemudian dia ada pemakaian sendiri yang ngurip ini. Nah ini kan titik-titiknya ada data Pak, data operasi Pak. Nah kalau kita lihat berarti untuk membuat ini saya harus punya data selama mungkin bisa setahun Pak. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Biasanya sih kita ambil data 3 tahun Pak. Nah ini bisa ambil data harian karena penggunaan daya pemakaian sendiri harian ya ada energinya ya. Kemudian juga ada dayanya, kemudian ada apa namanya, ada energi yang dijual, ada juga pemakaian sendiri. Nah ini kalau ini saya jelaskan Pak, kalau kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah generator yang kalau kita lihat ini beroperasi pada kapasitas 195 sampai ini 345 lah ya, 345. Nah kalau kita lihat gambaran di sini di mana pembangkitnya paling banyak beroperasi. Nah ternyata kalau kita lihat di sini lebih banyak beroperasi pada setelah kita scatter, kita buat grafiknya ya, itu pada saat dia pada saat dia mendekati kapasitas maksimumnya. Nah, kalau kita lihat operasi ini bahwa ternyata pembangkit ini beroperasi sesuai dengan pemerintahan ya, pusat pengaturan beban dan seterusnya. Mereka kan setiap pembangkit sudah ada komitmen ya, kayak gitu. Nah, ini kita melihat bahwa ada beberapa pembangkit yang kita audit dia beban dasar Pak, baseload. Baseload itu artinya dia beroperasi paling sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia baseload dia beroperasi pada 300 sampai 345 gitu loh.
Nah, kalau ini kan kadang-kadang rendah nih Pak, ya kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Nah, terdistribusi dengan secara merata gitu loh Pak, mulai dari 195 sampai 345 lah megawatt. Ini untuk gross-nya. Pak, kalau warna biru itu adalah karena pembangkit ini dia menggunakan bukan hanya pemakaian dalam sendiri, dia juga ambil dari sistem. Makanya kita jumlahkan antara UAT ditambah dengan SST, itu adalah SST, itu adalah service transformer ya. Itu Pak. Nah, ini salah satu tugas kita untuk melihat. Ini adalah baru gambaran Pak ya, mengolah data namanya. Kalau di dalam SKK ini itu mengolah data. Data apa yang kita ambil ya data sekunder lah Pak ya, data sekunder. Pak Sudirman, kalau pemakaian sendiri ini dalam megawatt ini berarti, data sekunder ya, bukan hasil, Iya Kak, misalnya pengukuran kita gitu? ini data sekunder ini Pak, karena Oke. pembangkit kan itu sudah mereka sudah catat semuanya ya. Kalau tadi pembangkit kebetulan yang saya evaluasi ini yang masuk ke jaringan 150 kW pasti ada output dari generator gross-nya. Dan ada juga yang sudah bersih yang dikirim ke jaringan ya pasti ada. Kemudian juga ada pemakaian Mhm. sendiri. Nah, itu biasanya pasti ada jam-jaman juga, Pak. Ada harian. Nah, kalau kita audit biasanya kita ambil, hariannya, selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, Pak. Nah, ini sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada kita untuk menganalisis lebih jauh nanti, eee pada saat kita ingin melakukan, investigasi potensi-potensi penghematan, itu, Pak. Nah, Bapak bisa lihat di sini juga, eee, kalau kita lihat gambar garisnya di sini bahwa tidak ada perbedaan signifikan pemakaian sendiri ya, pada saat dia beroperasi, pada, 200 misalnya 195 ya sampai, 345 tidak tidak terlalu signifikan kelihatan perbedaannya Pak ya, terutama yang warna merah ini. Nah ini sebenarnya kalau kita melihat, perlu diplototin idealnya Pak ya, semakin pembangkitnya semakin, mendekati nominal pemakaian sendiri semakin tinggi Pak. Idealnya gitu loh Pak. Nah ini kan kita tidak temukan, nah ini ada kesempatan untuk melihat apa penyebabnya. Ya dong kalau misalnya bebannya misalnya, ini kan misalnya tadi kapasitasnya, 350 ya, 350. Nah ini kan, 195 hampir hanya sekitar 60%. Masa pemakaian sendirinya sama lah ya, misalnya pada saat beroperasi misalnya 335. Idealnya nggak sama Pak, idealnya grafiknya adalah dia turun Pak ya, semakin tinggi maaf, semakin tinggi, dia linear ya semakin tinggi. Nah ini tidak nampak gitu loh Pak. Nah ini kita ingin melihat bahwa, atau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini pembangkit paling bagus dia beroperasi pada saat dia, misalnya berada pada 315 sampai 345. Kenapa? Karena listriknya relatif, sama kan, yang kita jualkan ke sistem, Pak. Nah itu yang bisa kita kesimpulan bahwa ini pembangkit, dari data sekunder saja ini bisa kita mengambil rekomendasi bahwa pembangkit ini ada bagusnya dioperasi jangan, jangan bawah misalnya 300. Kenapa? Karena, toh energi yang digunakan sendiri sama aja pada saat misalnya di bawah 300, di atas 300 gitu, Pak. Enakan sekalian pada saat 300 karena itu kan dikirim ke, jaringan sementara pemakaian sendiri kan adalah sesuatu yang hilang yang kita tidak bisa uangkan gitu Pak, nggak bisa jual. Nah itu salah satu bisa diambil kesimpulan itu. Kalau memang modelnya seperti ini, tapi ini kan data real Pak, data yang selama ini dicatat. Kita percaya saja gitu Pak. Ya ini salah satu, analisis data ya. Kemudian, presentasi. Nah bagaimana pemakaian, presentasi terhadap, pemakaian sendiri produksi listrik berdasarkan daya historik terhadap presentasi. Nah itu tadi kita adalah hubungan antara daya pemakaian listrik dalam bentuk dalam megawatt. Bagaimana presentasi? Kan kita biasanya kan pemakaian sendiri itu dalam bentuk presentasi. Berapa persen sih yang saya pakai? Nah Bapak bisa lihat di sini, misalnya, ada gambar ya, saya kebetulan ada 3 gambar nih, yang warna biru adalah PS,
versus produk gross ya. Kita lihat sini bahwa ini memang dari sini juga ada kecenderungan Pak, bahwa ini kan kalau mulai dari 195 ya, 195 sampai 300 350 apa MVA. Yang persentase pemakaian sendiri di sini bisa kita lihat dia semakin menurun Pak. Jadi coba bandingkan misalnya 300 ke atas dengan 300 ke bawah. Untuk semua ya, untuk semuanya baik SST terhadap gross, kemudian PS terhadap produksi gross, dan PS tambah service transformer terhadap gross, itu ada kecenderungan. Nah ini membuktikan bahwa memang pembangkit ini dia sangat efisien atau lebih bagus dia beroperasi pada saat 300 megawatt ke atas. Ini saya kasih warna hijau ya, untuk men-stressing bahwa ada sebagian. Nah ini salah satu rekomendasi. Nanti kan berimplikasi terhadap negosiasi pembangkit terhadap grid ya, terhadap PLN misalnya. Nah ini masukan bagi auditor dari bahwa ini pembangkit kita memang paling bagus di beroperasi. Coba bandingkan misalnya warna itu Pak, pada saat 200 lah beroperasi. Dia kan di atas tuh, dia ada sampai 10%. Ya, 10%. Yang ini ya misalnya warna biru lah, 6, sekian persen pemakaian sendirinya. Coba bandingkan misalnya pada saat dia beroperasi 300 atau 340, itu hanya sekitar 4, sekian bahkan sampai 4%. Nah ini menandakan bahwa pembangkit ini beroperasi efisien dalam hal pemakaian sendiri pada saat dia beroperasi mendekati kapasitas maksimum. Kan 375 MVA ya kapasitasnya itu Pak. Nah ini salah satu analisis data dan ini menjadi rekomendasi kita gitu loh. Bagaimana caranya? Ya itu kan tergantung manajemen. Ini sebenarnya ini adalah biaya tanpa investasi gitu Pak. Karena data apa adanya gitu Pak. Dengan asumsi bahwa nanti ke depan dia beroperasi seperti ini. Oke, nah ini salah satu dibuat scatter lah ya, scatter. Itu pemakaian sendiri itu adalah pemakaian sendiri dibagi dengan produksi gross dikali 100%. Ya, jadi persen pemakaian sendiri dalam bentuk persen adalah pemakaian sendiri dibagi dengan produksi dikali 100%. Sedangkan PS tambah SST dijumlahkan terhadap produksi gross pembangkit itu, sedangkan SST adalah pemakaian dari service transformer terhadap gross. Karena kita ingin melihat juga ya, ingin memberikan rekomendasi apa enggak, dia ingin melihat bahwa apakah ada pengaruhnya pemakaian SST ya, service transformer ini terhadap daya yang dihasilkan oleh pembangkit gitu Pak. Oke. Kemudian Pak Sudirman, kalau yang slide sebelumnya itu mungkin yang sebelum ini ini Pak. Ini kan kalau pemakaian sendiri dari setiap beban itu hampir sama gitu ya yang warna ya. merah. Nah itu apa nggak ada ini ya, ketika beban turun kan berarti harusnya turun, berarti, mungkin apa, nggak ada inverter atau apa yang mengatur bahwa setiap motor atau, aksesoris pemakaian sendiri itu kan juga turun juga. Berarti dari situ bisa jadi ada peluang untuk penghematan atau mungkin dia nggak pakai inverter gitu kan, jadi mungkin masih seakan-akan masih besar begitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, ini juga memang memberikan gambaran bahwa seharusnya kan dia turun Pak ya, misalnya kan linear lah ke atas. Ini lah. Nah, kemudian, nah ini juga memberikan gambaran apa karakteristik pembangkit seperti ini. Nanti kita kan berdasarkan pengukuran Pak. Apakah Iya, karakteristik pembangkit seperti ini atau memang dasarnya. Tapi ini kan data yang ada kita evaluasi dulu Pak ya. Evaluasi. Idealnya memang ya semakin tinggi pembebanannya otomatis dong daya pemakaian semakin tinggi. Tapi berdasarkan historical data ternyata nggak fenomena itu tidak seperti itu. iya, Artinya lah tidak sesuai dengan teori yang kita berikan. Nah, apakah misalnya, oh ini berarti pada saat dia bebannya rendah, motor-motor yang beroperasi sama aja pada saat dia beban tinggi kan, idealnya gitu kan. Kayak gitu Pak, bisa iya, kita
hipotesa kita begitu. Nah, nanti Iya. kita tinggal investigasi lagi, Pak, investigasi lebih mendalam lagi. Makanya kita kan tadi harus ada list datanya ya, motor-motor apa saja. Nah, itu nanti kita ukur lah. Nanti kita ukur gitu, Pak. Diukur pada saat dalam audit juga ini ada kesepakatan sebelum kita audit biasanya ada beberapa pembangkit yang bisa dirubah partial load. Misalnya kalau kita lihat fenomena seperti ini kan, misalnya kan ini dia beroperasi 195 sampai 345 Pak ya. Berarti dia operasikan 60 sampai sekitar 90% lah dari kapasitasnya. Ini bisa gambaran. Nah, kalau kita bisa minta misalnya saya mau tes dong, operasi pada saat misalnya, kalau 50% dia agak berat ya, karena kan dia ada komitmen dikirim ke jaringan. Karena untuk mengukur, menjustifikasi ini mengukur biasanya kita 24 jam, Pak, 24 jam. Nah, mereka biasanya karena ada komitmen kan, dia harus negosiasi dengan kuasa pengaturan beban. Nah, oleh karena itu biasanya kita minta, "Saya mau mengukur Pak, beroperasi misalnya pada 60%. 75% atau 90%, biasanya 3 lah, nanti ada slide-nya. 3 kita apakah betul bahwa, tidak ada pengaruhnya pada saat dibebani, hanya 60% dengan 90% gitu, Pak. Ya, itu banyak yang bisa kita dapatkan, ada peluang-peluang di situlah ya, bahwa pada saat ini ada beberapa yang mungkin perlu dipasang variable speed drive, sehingga pada saat bebannya rendah, daya yang diserap dari sistem juga kecil dong gitu loh ideanya. Nah, kita lihat list motor-motor yang memang, variasi bebannya berbeda Pak, berubah-ubah gitu Pak. Jadi kita ada, peluang untuk melakukan, improvement ya dengan menggunakan variable drive. Atau memang ada beberapa motor yang overload gitu loh. Bukan overload, oversize, bebannya terlalu besar. Pada motornya gitu-gitu aja gitu Pak. Itu kita lihat, pada saat melakukan pengukuran. Nah, ini yang saya tampilkan data sekunder yang dicatat selama ini. Iya Pak ya. Nah, ini, ada 2 grafik yang paling bagus kita tampilkan pada saat mengevaluasi. Grafik ini dan grafik yang di atas itu. Dan itu data-data itu dilakukan pada unit kompetensi mengumpulkan data sekunder ya, dan data sekunder. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Bagus Pak itu Pak Rusmi. Teman-teman sekalian yang ini silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya ada apa namanya, ini tidak perlu elektrik banget ya, kan ini kan ngolah data ya, hanya menggunakan Excel, data-data yang kita butuhkan. Nanti kalau mau datanya ada saya tampilkan ya Pak ya. Nah kemudian, setelah itu Pak, kita lagi, ini belum ke motor-motornya Pak, kita ingin melihat, mengukur Pak. Ini saya ukur 24 jam. Nah, data Prodigos dengan, presentasi UAT-nya misalnya pemakaian sendiri ya. Nah pemakaiannya. Bapak bisa lihat di sini, kita lihat misalnya ini, dia beroperasi, mulai 200, ini pembangkit ya Pak, mulai 200 sampai, 350 nih. Ternyata pembangkit itu nggak steady Pak, dia beroperasi karena ini scanning rate-nya kalau nggak salah 1 menitan ya, 1 menitan. Nah ini dia beroperasi fluktuasi juga Pak gitu loh. Tapi kalau kita lihat di sini, pada saat misalnya bebannya 200 nih, rata-ratanya sekitar 250, ternyata itu, beban pemakaian sendiri itu lebih tinggi Pak presentasinya. Itu ya presentasinya. Itu sekitar 5 lah rata-ratanya. Sementara kalau yang, dia beroperasi misalnya 300 sampai 340 lah, dia itu relatif konstan ya beroperasi segini. Nah kita bisa melihat bahwa, kalau presentasi memang kan kelihatan tadi Pak ya, ini presentasi. Tapi bebannya juga nanti kita cross check Pak. Nah, untuk mengevaluasi lebih bagus di presentasi memang, Pak. Apakah, eee eee, kalau dayanya pasti berubah juga ya, apakah, variasi beban itu pembangkit itu berpengaruh terhadap variasi pemakaian sendiri. Nah ini, Pak. Kalau yang biru ini kan daya yang dihasilkan ya dalam bentuk gross net. Sedangkan yang merah ini adalah, presentasi pemakaian
sendiri di UAT atau unit auxiliary transformer gitu Pak. Bervariasi kan Pak ya, saya kelihatan. Nah ini katanya dari desain terlihat bahwa terjadi variasi besar produksi gross pembangkit terhadap presentasi pemakaian sendiri. Terlihat bahwa bila produksi naik, maka presentasi penggunaan sendiri turun. Produksi naik, presentasinya turun Pak, pastilah ya. Ini menandakan bahwa semakin tinggi operasi pembangkit mendekati kapasitasnya, presentasi pemakaian sendiri menurun. Nah itu juga bisa di cross check tadi itu bahwa memang sebaiknya pembangkit ini dioperasikan mendekati kapasitasnya. Kenapa? Karena dia presentasi pemakaian sendiri lebih rendah. Gitu, Pak. Oke. Nah ini dicatat lagi Pak, kita lihat dari waktunya. Ini seperti tadi saya jelaskan bahwa kita mengaudit, kita ada request di pembangkit. Pada saat kita sebelum kita audit ada meeting-meeting bahwa kita ingin mengukur secara parsial. Artinya bebannya dirubah Pak gitu loh. Kalau di sini pada saat 240, 290 dan 340 kita ya selama 2 jam lah ya. Tapi tidak langsung turun kan biasanya sih 4 jam Pak minimum. Karena pada saat dirubah dari beban ini kan tidak langsung turun Pak pemakaian sendiri. Pasti ada adaptasi lah. Adaptasi sekitar 30 menit. Nah pada saat itu kita ambil datanya gitu Pak. Bapak bisa lihat di sini pada saat beban atau output dari pembangkit itu adalah 240 anteng situ ya. Dia itu menggunakan daya sekitar rata-rata 6,25 ya MW. Sedangkan pada saat dia beroperasi 290 dia menggunakan 6,75. Nah, kalau misalnya dia menggunakan outputnya 340 itu 6,7. Bapak bisa lihat di sini bahwa pada saat dia udah 290 atau mendekati 300, pemakaian sendirinya itu tidak jauh berbeda dengan pemakaian 340 atau mendekati kapasitas maksimumnya. Jadi bisa lagi dari data ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini pembangkit memang paling bagus dioperasikan pada saat dia mendekati beban maksimumnya gitu Pak. Oke. Jadi ini gambaran umum saja, ada analisisnya lebih jauh ya. Kemudian ini kita ingin melihat pada saat itu kan tadi yang gambar itu secara umum saja Pak. Secara umum saja hanya output dari trafo, output dari generator, itu aja dievaluasi. Nah untuk lebih detailnya kita lihat lagi Pak, lebih diukur motor-motornya tadi itu. Motor detailnya kan ada beberapa motor tuh di medium voltage yang mana sih memberikan kontribusi terbesar pada saat bebannya misalnya 240, 290 dan 340. Kita ingin melihat misalnya nih ada beberapa motor ya, misalnya CW PAM ya, CW PAM. Itu pada saat dia beban 240, 290, 230 dia nggak berubah Pak. Nggak berubah dia. Berarti ini kan yang memberikan bahwa motor ini tidak ada pengaruhnya pada saat bebannya rendah, maksudnya variasi beban ini tidak ada pengaruhnya. Berbeda dengan ID fan, industri drag fan kan dia berubah Pak. Nah, ini dia pada saat misalnya bebannya 240 jauh lebih rendah dibanding pada saat dia bebannya 340 dan seterusnya gitu Pak. Nah ini adalah audit detail Pak. Audit detail diukur, kemudian pada saat dirubah bebannya diukur. Jadi kita memang butuh banyak alat ukur. Ya, dipasang alat ukurnya dulu, settle, baru variasi bebannya dilakukan. Nah, kalau misalnya dia bilang mau dirubah lagi bebannya ke 290, kita rubah lagi anunya Pak. Nggak usah dirubah ukurnya Pak, itu aja dipasang antengin terus kan dia nanti ukur secara otomatis Pak. Jadi kita tinggal aja bisa dilihat dari CCR jam berapa, detik ke berapa dia berubah dari 240 ke 290, dari 290, 340 dan seterusnya gitu Pak. Nah, datanya nanti akan berubah, ada waktunya kan. Jadi semua alat ukur kita pasang, setting time-nya sama, perekamannya juga sama, kita setting time misalnya 1 menitan dan seterusnya gitu Pak. Nah dari situ kita juga bisa melihat ada kapasitasnya, kemudian bebannya berapa, dan berapa persen terhadap kapasitas seterusnya kita hitung. Oke. Nah kemudian total bebannya. Nah ini total bebannya pada saat misalnya 240
290 dan 90 dan seterusnya. Ini terhadap motor-motor besar. Dan untuk agar bisa semua terrekod, kita ukur-ukur juga di ininya Pak, di trafo ya, trafo yang merubah dari tadi yang yang 18 kV atau 10 kV ke 400 volt itu Pak. Kita ukur semuanya supaya datanya output ketahuan, input juga ketahuan gitu Pak. Supaya kita bagaimana kalau ukurnya terbatas? Nah, itu yang jadi masalah ya. Kalau ukur terbatas, biasanya kita pakai ampere yang ada di sana, Pak. Jadi ada beberapa alat ukur yang sama, kan tegangannya sama ya. Tegangannya sama, kemudian yang berubah-ubah kan hanya arusnya. Kospinya juga kadang-kadang berubah, tapi kita bisa catat lah. Ya, itu Pak. Jadi kita antengin di situ keliling, mungkin selama misalnya 4 jam, kita record ya. Setelah sampai di sini kita buat pomnya ya. Ada yang direkam, ada yang dicatat manual. Kemudian kita keliling, jadi datanya banyak. Itulah nanti rata-ratanya yang kita ambil. Rata-rata pada saat pembebanan 240, 290 dan 340. Ya kayak gitu-gitulah Pak. Oke. Nah kemudian juga kita ingin melihat penggunaan energi signifikan yang telah kita lakukan. Kita ingin melihat yang mana sih menggunakan signifikan. Oh misalnya circulator motor pump, kemudian primary air fan dan seterusnya gitu Pak. Kita lihat. Nah ini yang tadi di Pak Irwanto, apa kemungkinan bisa dipasang variable stripe lah. Tapi kan dia bebannya konstan. Kemudian kalau variable speed drive kan perlu ada indikator-indikator Pak. Ya misalnya pompa itu dia dipengaruhi oleh tekanan atau fan dan seterusnya. Jadi yang variable drive itu biasanya adalah kita fokuskan di low voltage saja Pak. Kecuali memang kalau di medium voltage ada peluangnya besar, bolehlah. Karena apa? Karena di variable drive itu untuk medium voltage biasanya harganya mahal Pak ya, PST mahal. Karena yang umum di low voltage banyak gitu. Dan yaitu pertimbangan harganya mahal sih Pak gitu. Nah, makanya kita kalau kita audit untuk investigasi lebih mendalam, biasanya kita cari di low voltage ya, kira-kira apa namanya yang kemungkinan untuk bisa diimprove dengan variable speed drive. Nah, kalau di medium voltage biasanya pembebanannya kita lihat. Kemudian ada motor yang biasanya kan ada A, B, C, D dan seterusnya. Kalau itu kan fungsinya sama. Kalau misalnya kenapa dia harus jalan 4-4-nya? Mungkin pada saat didesain 1 standby, 3 running dan seterusnya. Kenapa harus jalan 4-4-nya? Kan? Makanya kita lihat pembebanannya. Pembebanannya sih sebenarnya masih sekian persen daripada kapasitasnya. Biasanya kita kasih rekomendasi kayak hanya dua atau 3 saja, karena 2 pun atau 3 pun cukup gitu Pak. Jadi 1 atau 2 standby gitu Pak. Nah itu salah satu auditnya adalah pusat dalam pengaturannya, pengaturan operasi ya Pak ya. Nah ini pemakaian sendiri ya. Kalau kita lihat tadi, ini dibuat lagi lebih detail untuk melihat presentasi apa ada pengaruh presentasi. Tadi kan kelihatan pada saat pengaruhnya Pak ya. Nah kita lihat pengaruhnya terhadap pemakaian sendiri ya, terhadap pembebanan. Misalnya 240 dia rata-ratanya 5,7, 290 5,1 dan 340 4,4. Jadi memang kelihatan sih bahwa persentase pemakaian sendiri pada saat beban mendekati beban maksimumnya itu rendah gitu Pak. Nah itu bisa rekomendasikan bahwa itu pemakaian sendiri kan berarti outputnya gede, pemakaian sendirinya kecil, pembangkitnya relatif konstan gitu loh. Jadi banyak yang dikirim ke sistem. Nah, berbeda dengan kalau 240 kan, berarti ada 5,7% yang dipakai untuk pemakaian sendiri. Sementara kalau 340 ada hanya 4,4% gitu Pak. Nah ini profil ini kita melihat dayanya ya, daya ini relatif sama. Jadi benar tadi Pak.
ini kita kan hasil pengukuran ini jadi benar pada saat dia bebani tadi kan 190 ya sampai 345. Bisa benar bahwa memang tidak terlalu jauh nampak perbedaan pada saat 240, 290 dan 340. Tidak terlalu jauh perbedaan. Baik yang berdasarkan data sekunder maupun berdasarkan hasil pengukuran selama 24 jam. Nah, kita evaluasi lagi ya, misalnya pembebanan trafo ya, pembebanan motor dulu Pak ya, pada saat beban 293 beberapa. Nah, ini akses terhadap motor ya, akses terhadap motor dibanding dengan pembebanan dan presentasinya. Kalau bisa lihat di sini, kita setiap motor kita evaluasi yang kebetulan running pada saat kita melakukan audit, misalnya acceptable short time. Memang relatif operasinya di atas 70% lah. Jadi kalau kita lihat operasi motor ini memang sudah pada operasi terbaiknya lah. Kecuali misalnya post drag plan ya yang ini 1B dan apa namanya A1A dan 1B itu kan FDF itu tergantung operasinya. Nah, tapi pada umumnya motor-motor yang ada kita audit berada pada optimum loadingnya ya, pembebanan efisiensi juga cukup tinggi. Jadi efisiensi sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pembebanan. Bapak bisa lihat yang hijau sama merah ya. Kalau walaupun bebannya rendah, tapi dia efisiensi cukup lumayan juga gitu Pak. Tapi ada saat-saat tertentu beban tertentu motor itu beroperasi pada optimumnya, seperti bisa lihat di sini yang yang shading itu ya, yang hijau shading ada optimum loadingnya berarti 70 sampai 95 lah kalau motor itu Pak. Nah ini juga kita lihat keseimbangan, kita evaluasi juga keseimbangan. Nah pada saat kita melakukan ini hanya bisa dievaluasi asal berdasarkan pengukuran Pak. Nah pengukuran itu kita tentunya harus mengukur parameter-parameter listriknya ya, dayanya, kemudian sudah saya jelaskan minggu lalu, arus, tegangan, kospi, dan seterusnya. Nah, kita evaluasi ada perbedaan tegangan fase 1, fase 2, fase 3 atau RST-nya. Dan itu berpengaruh terhadap performance ya. Kemudian kita juga lihat harmonisnya Pak ya, harmonisannya. Nah, Bapak bisa lihat di sini. Ini yang warna merah ini adalah ambalance-nya. Nah, kalau yang ditekankan itu berdasarkan NEMA ya, tahun 2016 untuk motor-motor itu dia tidak boleh lebih daripada 1% tegangannya. Ambalance-nya gitu Pak. Misalnya fase RST-nya dia nggak boleh lebih dari 1%. Nah, berdasarkan investigasi hasil pengukuran, semua motor itu ya hanya sekitar 0,2 lah, di bawah masih 0,2. Jadi suplai tegangan ke beban itu cukup bagus. Ya, itu menandakan bahwa suplai tegangan ke beban cukup bagus. Ini menandakan bahwa tegangan yang disuplai trafo hasil transfernya cukup bagus, kemudian tegangan yang dibantu oleh pembangkit cukup bagus, hingga ke beban-beban bagus. Kemudian THD-nya, THD ini adalah warna orange ya, THD arus. Nah, THD arus biasanya kita sebenarnya dalam audit kita ukur adalah THD minimum, average, dan maksimum. Nah, biasanya kita tampilkan ekstrim. Rata-ratanya juga ada, minimum juga ada, tapi yang bisa kita tampil ekstrim. Nah, THD arusnya ini bisa ya paling maksimum juga tidak lebih dari 1. Pak. Jadi bagus juga gitu. Karena ini adalah rata-rata motor induksi biasa, memang THD-nya nggak tinggi. Ya Pak ya. Kemudian THD tegangan, ini yang warna hijau, juga dia malah lebih kecil ya, 0,3. Ini tentunya diukur di alat ukur sepanjang kita melakukan setiap menit ya. THD setiap menit, kalau kita ukur misalnya 1 jam atau 10 jam ya, THD-nya ada setiap menit selama 10 jam gitu Pak. Nah, kita juga harmonik dan kesenangan dengan pada trafo, bisa Bapak lihat di sini.
Nah, ini ESP transformer lebih tinggi ya dibanding dengan tapi yang lain karena memang ESP ini karakteristiknya berubah-ubah Pak ya. Adanya dia harusnya kan naik turun tuh. Ya, nah, karena dia kerjanya memang seperti itu. Jadi memang trafo. Jadi kalau kita bicara lebih detail tentang trafo, itu trafo didesain berbagai macam Pak. Misalnya SP transformer B dengan SP trafo misalnya per unit 1 itu berbeda Pak karakteristiknya. Karena pasti dibuat misalnya SP trafo itu eh, dapat menghadapi fluktuasi harmonik yang lebih besar. Sama kalau kita audit di furnace ya, transformer furnace atau itu biasanya karakteristiknya. Kalau tidak dia jebol Pak. Kalau trafo biasa ya, dia jebol misalnya lighting transformer kapasitasnya sama kita pindahkan ke situ pasti dia jebol. Karena memang karakteristiknya berbeda, desain karakteristik berbeda gitu. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa misalnya kan di sini bisa dilihat standarnya kan memang hanya untuk THDP 5%. Tapi SPB itu kan lebih besar daripada itu. Tapi karakteristiknya mungkin dia lebih besar dan tidak ada masalah bagi dia gitu Pak. Oke. Oleh karena itu kita harus mengetahui equipment yang kita audit sehingga kita memberikan rekomendasi sesuai dengan fungsinya gitu Pak. Ya. Nah ini Pak Sudirman, ya Pak. kemarin tuh ada yang nanya juga kan tentang THD itu ya harmonisa gitu ya. Ya Nah, Pak. itu tuh sebenarnya gambarannya seperti apa? Terus kemudian ketika terjadi THD-nya tinggi melebihi standar, itu biasanya kan ada beberapa pabrik yang ya menggunakan banyak inverter begitu ya atau VSD. Nah, itu mengakibatkan THD-nya atau harmonisnya itu tinggi. Nah, itu dampaknya seperti apa? Terus kemudian solusinya bagaimana untuk mengatasi seperti itu, teknologinya apa, Pak, ya? Ya. Nah itu yang bisa menyebabkan. Tapi kalau beban-beban seperti ini, kalau seperti trafo yang unit trafo biasanya bebannya kan beban linier ya, Konstan hanya ya? belitan ya, beban linier istilahnya. Ada namanya beban Mhm, non linier itu lebih banyak elektroniknya, termasuk inverter itu beban linier. Kemudian juga macam komputer. Pokoknya beban-beban non linier seperti elektronik Pak, itu memang beban linier. Itulah yang menyebabkan timbulnya harmonik. Jadi dalam kondisi normal itu sebenarnya suplai tegangan dari sistem itu tidak ada harmoniknya Pak. Mulus itu betul. tegangan ya. Tapi setelah dibebani, nah setelah dibebani karena bebannya non-linear, banyak peralatan elektroniknya apa segala, itulah menyebabkan harmonik arus ya dan berdampak ke harmonik tegangan gitu loh Pak. Nah oleh karena itu ada standarnya. Bahwa kenapa dibuat standar? Karena biasanya kan trafo dibuat itu bahwa dia harus mampu menahan THD seperti ini, gitu loh Pak. Misalnya 5%. Kalau misalnya dia di tegangan misalnya 69 kV ke bawah gitu loh, berarti termasuk di 10 kV dan itu. Dia harus mampu. Kalau tidak, dia panas Pak. THD itu menyebabkan kita nggak bisa tentang energi ya. Kalau energi dia hemat Pak, kan dia chopper tuh Pak, dia potong-potong gitu loh. Seperti di lampu ya, kalau kita lihat harmonik di lampu itu, lampu hemat energi apa segala, itu ideanya kan gelombang sinusoid ya, 50 Hz per second. Tapi karena dia di chopper, ada saat dia seharusnya dia masih ada arus masuk, tapi dia chopper Pak, tapi tetap nyala gitu loh Pak. Nah itulah yang jadi energi. Konsekuensinya THD-nya tinggi gitu Pak. Hmm, Nah, THD kan itu adalah adanya harmonik. Idealnya kan 50 cycle per second, 50 kali cycle per second 50 Hz. Tapi karena adanya harmonik itu dari beban-beban, itu yang tadinya 50 timbul harmonik ketiga Pak. Yang seharusnya 50 timbul jadi selama satu gelombang itu atau selama cycle itu ada 150 kali Pak sikulnya gitu loh. Sinusoidnya. Itu namanya harmonika ketiga. Kemudian harmonika kelima ya selama 1 second itu 150 cycle Pak. Selama 1 menit ya ada 150 cycle. Nah
apakah itu bermanfaat untuk energi? Tidak, Pak. Karena biasanya kan peralatan itu dia sesuai dengan tegangan kerja, Pak. Dia dengan adanya 50 second kan kecil-kecil tuh. Mungkin misalnya dia 220 hanya mungkin sekitar 10 volt. Itu tidak menyebabkan ini, Pak, tidak menyebabkan equipment bekerja. Itu adalah sebenarnya adalah timbul apa namanya, tapi kalau dibandingkan dengan perkalian arus dan tegangan itu adalah hemat, Pak. Hemat dia, karena dia kan potong, Pak. Jadi yang tadinya dia mulus, dia jadi gerigi-gerigi. Kenapa bergerigi? Karena timbulnya harmonika di bawah itu, gelombang-gelombang 5 hertz, 5 spektrum apa namanya, orde ke-5, orde ke-3 sampai orde ke-19 dan seterusnya gitu, Pak. Nah, caranya kalau dia udah melebihi pada sel ukur adalah kita pasang filter. Filter, Pak. Jadi filter kepada peralatan-peralatan yang menggunakan membangkitkan membangkitkan tinggi supaya dia nggak ke jaringan. Sebenarnya yang ditakutkan ke jaringan, Pak, mengganggu jaringan lain, misalnya ke trafo. Bebannya sih rendah, Pak, tapi dia karena dia ada harmonik, dia menyebabkan panas pada trafo. Trafo kalau panas kan dia bekerja trip. Kalau misalnya dia tripnya kan juga karena bukan karena mereka kan udah punya proteksi. Panas, kemudian Birkhoff relay-nya ya atau under pressure, sudden pressure-nya atau misalnya dia tidak trip, tapi kadang-kadang langsung meledak, Pak, karena akibat daripada harmonika itu, Pak. Saya pernah audit di salah satu gedung, eee, dia trip meledak trafonya pada malam hari, padahal bebannya rendah, Pak. Itu karena ada pengaruh harmonik ya yang ditimbulkan kapasitor band, itu, Pak. Oleh karena itu memang ada kapasitor didesain, sesuai dengan beban, pada saat beban tidak ada dia mati gitu, Pak, jangan dia masuk terus. Karena dia mengirim, eee eee, kapasitor ke jaringan itu panas, kemudian juga menimbulkan harmonik, karena tidak ada belitan kan, pada saat bebannya di bawah 0, yang ada adalah, beban non linier. Nah, itulah yang menyebabkan harmonik. Itu, Pak. Ya, solusinya pasang filter, Pak. Tapi sebelum pasang filter, kita harus tahu dulu harmonika keberapa yang dominan nih gitu, Pak. Biar, obatnya jelas, tepat gitu loh, Pak. Karena kemungkinan harmonik kan bisa harmonika ke-3, ke-5, ke-7, itu aja sih 3, 5, 7 biasanya, Pak. Nah, baru kita tahu filternya anunya sekian, harmoninya sekian, ini orde ini yang menyebabkan dan seterusnya, baru kita pasang filter gitu, Pak. Filternya dipasang, didesain sesuai dengan, eee, harmoniknya, yang timbul gitu, Pak. Gitu, Pak Rus. Oke, selanjutnya adalah, kebetulan kita juga ukur gedungnya, Pak, ya. Jadi kita ingin melihat ada perbedaan enggak, pada hari, Sabtu, Minggu, dan hari Senin ya, terhadap profil tegangnya. Sebenarnya ada dayanya juga itu saya nggak tampilkan, ini untuk melihat ambalans dan seterusnya. Nah, biasanya sih ambalans tinggi itu pada saat bebannya rendah, Pak. Ya, bebannya rendah. Kenapa? Karena ya berbeda kalau misalnya bebannya 500 dengan 515 dan seterusnya kan, kalau dipresentasikan kecil. Tapi kalau bebannya misalnya hanya 10, eee, 11 aja 10 dengan 9 sudah presentasi cukup tinggi. Oleh karena itu nah, apa pengaruhnya ambalans pada ini juga berpengaruh sebenarnya bagi beban-beban, motor sih relatif dia seimbang, Pak. Yang tidak seimbang itu pada saat beban-beban satu fase banyak. Misalnya R-nya lebih banyak dipakai, S-nya nggak dipakai, T-nya banyak dipakai, itulah menyebabkan tidak seimbang. Nah, itulah kadang-kadang menyebabkan itu harus dihindari karena bisa menyebabkan trafonya trip. Kan ada trafo itu ada, trafonya ada apa namanya, eee overcurrent relay, ada insertion overcurrent relay, ada unbalance overcurrent relay. Tidak seimbang dia bisa menyebabkan trip padahal itu bukan hanya karena bebannya yang tidak seimbang itu, Pak. Ya, biasanya biasa disuruh dari drawing atau apalah gitu loh, Pak. Atau kalau ada penambahan-penambahan beban direkomendasikan ambil dari fase ini gitu, Pak. Ya kayak gitulah, Pak. Eee, saya lanjutkan lagi, jadi ini sebenarnya sama aja tadi, Pak, ya. Saya tadi ini, kita ingin melihat trending-nya ya, rasio, terhadap udah tadi saya ini ya.
Nah, ini lebih detail lagi. Jadi semua ini adalah didapatkan berdasarkan pengukuran. Jadi semua motor-motor yang ada kita ukur, apakah bebannya divariasikan, harusnya pokoknya kita ukur. Biasanya tegangannya, nih RST-nya, current-nya juga, frekuensinya, kemudian ambalance voltage-nya, ambalance current-nya dalam bentuk presentasi, kemudian daya yang diserap ya, hasil pengukuran, baik daya aktif dalam bentuk KW, apparent power dalam KVA, kemudian reactive power KVA dan power faktornya. Nah, power faktornya kita evaluasi, ada nggak kemungkinan kita pasang kapasitor kalau misalnya power faktornya rendah dan seterusnya. Kemudian kita lihat THDP-nya dan THD harusnya. Nah, ini THDP-nya dan harusnya kita sesuai evaluasi berdasarkan standar. Itu aja, Pak. Jadi ini harus diukur secara terus-menerus. Nah, ini yang ditampilkannya rata-ratanya, Pak. Kalau mau didetailkan lagi setiap ini ada lagi laporannya, makanya dia tebal tuh. Misalnya kondensar pump 1, kita datanya ditampilin, grafiknya ditampilin, arus dan tegangan. Wah, itu banyak sekali laporannya. Tapi biasanya sih mereka juga butuhkan, Pak. Mereka butuhkan. Tapi kalau misalnya nggak usah lah soft copy-nya. Hard copy-nya, soft copy-nya saja. Nah, kita kasih, gitu, Pak. Jadi berapapun lembarnya nggak ada masalah gitu. Nah, ini adalah salah satu yang kita lakukan pada saat melakukan audit di pembangkit ya. Kalau itu Nah, ada nilai-nilai yang merah itu Pak ya? ini kospinya Pak, kospinya ya. Kemudian ambalance-nya bisa kelihatan. Misalnya SP Oke, ambalance-nya 46,5 itu kita plototin kan ada datanya tuh Pak. Ada betul. datanya. Kenapa dia misalnya rendah? Apakah pada saat dia bebannya rendah atau apa kan? Biasa kita lihat ini ambalance current-nya kan. Nah, kita lihat current-nya. Oh, ternyata di sini misalnya yang lain kan misalnya fase S-nya 73 dan seterusnya. Ini kan 33 ini apakah kita ukur sesaat atau misalnya pada saat beban-beban tertentu gitu, Pak. Itu kita plototin ya, data-data itu kita plototin. Ini kan hanya summary-nya. Jadi yang dikasih merah ini adalah catatan sendiri, nanti kita evaluasi. Nah, di sini ada sih keterangan merahnya ya. Misalnya power faktornya rendah itu dikasih merah. Nanti kan kita lihat plototin lagi peluturan tuh. Kapan dia merah, kapan dia rendah, apakah rata-rata atau maksimum atau minim dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa memberikan rekomendasi kalau misalnya dia terus-menerus, mungkin dikasih misalnya perlu pemasang kapasitor ya untuk mengurangi rugi-ruginya atau untuk mengimprove ya. Atau apakah ada pengaruhnya terhadap kalau pembangkit kan dia tidak kena penalti vektor ya. Karena kan dia bangkit kasih pengatur. Kalau sementara kapasitor kan ada dua tujuannya adalah untuk menghindari penalti vektor atau denda PLN ya, kemudian juga untuk mengurangi dosis jaringan. Nah, itu perlu dianalisis lebih jauh lagi, Pak. Ya. Tapi di sini udah dikasih warning ya, merah-merah ini adalah warning. Ini perlu mendapat perhatian. Ya. Kemudian perlu juga kita lengkapi dalam audit juga perlu kita biasanya perlu menggunakan infrared tomografi. Infrared tomografi ini digunakan pada motor-motor atau pada kontaktor atau pada circuit breaker dan seterusnya. Ini sebenarnya tujuannya investigasi. Jadi dia bisa sejalan dengan power tadi. Ini misalnya di circuit breaker-nya atau di motor-motornya. Ini kok dayanya besar tapi putarannya menjadi lemot gitu dan seterusnya. Dan seterusnya ini bisa dilihat. Ternyata banyak energi digunakan bukan untuk memutar motor tapi digunakan untuk panas karena fan-nya apakah dan seterusnya. Bisa menggunakan infrared tomografi. Ada hotspot-nya, Pak. Nah, kita juga ingin mempeluasi belitan motor ya. Kan belitan motor kan ada beberapa jenis ya, seperti tipe F dan seterusnya. Kalau temperaturnya melebihi daripada spesifikasi ininya, berarti sebelum dia trip perlu dikasih warning lah, perlu diinvestigasi. Kalau misalnya kenapa dia panas? Oh, karena dia panas karena misalnya fan-nya atau pendinginnya tidak berfungsi atau dia dull dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di circuit breaker, kenapa dia panas? Oh, karena ada back contact ya antara fase 1K, fase 2K atau fase 3 dan seterusnya. Bisa dilihat. Atau dia overload gitu, Pak. Lihat misalnya, oh dia overload. Overload itu menyebabkan dia panas, Pak. Kan setiap peralatan punya kapasitas.
circuit breaker punya kapasitas, kemudian kabel punya kapasitas. Kalau dibebani lebih daripada kapasitasnya, maka dia ada overheat. Untuk itu biasanya dibuat list seperti ini Pak ya, dia list, kemudian vibrasinya dan perkembangan. Kemudian kita kasih warna merah ini warnanya dia misalnya dia bad ya, di samping ada keterangan tidak baik atau jelek, ada juga dikasih warna. Itu bisa lebih meng-stressing ya, bahwa ini perlu mendapat perhatian. Oke, ini saya tidak usah jelaskan kan hubungannya listrik ya, bahan bakar. Nah, ini sama tadi Pak. Jadi, nah ini kita buat summary lah. Ini salah satu summary pada saat audit ya, misalnya summary kita memberikan, misalnya adalah COSP-nya, frekuensinya, over under voltage, unbalance atau balance voltage, current balance, THD dan seterusnya ya. Untuk setiap fase minimum maksudnya. Kemudian nilainya kita masukkan, kemudian ada standarnya warna gitu Pak. Warna hijau, misalnya dia warna hijau ada standarnya, misalnya COSP-nya harus lebih besar dari 5,5 berdasarkan PLN. Kemudian permennya juga hash-nya berapa, range-nya berapa, kemudian juga anunya ya over voltage, under voltage-nya berapa dan seterusnya. Nanti ada keterangan, misalnya oke, sesuai dengan standar, atau misalnya tidak sesuai dengan standar, lebih rendah dan seterusnya. Ini seperti biasanya kita masukkan biasanya di bab terakhir Pak ya, summary daripada hasil pengukuran atau spesifikasi terhadap equipment yang kita audit. Oke, kemudian juga ini yang kalau misalnya kita ini ya di dinding boiler, saya kita pakai infrared untuk mengetahui ada nggak kebocoran atau kerusakan apa namanya batu apinya ya dan seterusnya. Saya rasa cukup ya Pak ya. Ini secara umum gambaran umum. Jadi mungkin diskusi mungkin Pak saya serahkan ke Pak Sumanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan dan diskusi atau berbagi pengalaman di plannya masing-masing. Silahkan kalau ada, ditunggu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian tutorial yang ke-6 kali ini dalam yang terkait dengan kelistrikan ya. Untuk tutorial berikutnya nanti kita akan ketemu mungkin di hari Jumat juga dengan topik yang berbeda ya. Nanti akan kita info selanjutnya. Kemungkinan topiknya berikutnya adalah lebih ke tekno-ekonomi energi di satu penghematan energi begitu ya. Ini mungkin topik juga akan lebih menarik lagi. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan tetap masih semangat untuk mengikuti tutorial berikutnya. Oke, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sekian. Nanti slide akan kita bagikan lewat grup WA. Ya, kalaupun nanti ada pertanyaan lanjutan di luar ini, nggak masalah, Pak Sudirman nanti bisa diskusi kapanpun ya. Karena memang Pak Sudirman selama ini juga aktivitasnya juga sebagai selain auditor juga sebagai asesor yang menguji calon-calon auditor energi maupun manajer energi gitu ya Pak Dirman ya. Siap, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan diharapkan juga nanti rekan-rekan mahasiswa ini kan nanti diharapkan ke depan ya bisa sih artinya sertifikasi manajer energi ataupun auditor energi gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudirman. Terima kasih Pak Rusmanto.
Assalamualaikum. Sama-sama. Balik ya. Waalaikumsalam.